Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai personal finance untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan dasar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safa Marwada. Nama saya Tania Ardiani. Nama saya Putri Adara. Nama saya Mutia Nisa Zahra. Nama saya Rivaldi Fiestianti. Dan satu lagi teman kami yaitu Sakti Anugrah. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tujuan financial plan dari individu bernama Zara dengan usia 24 tahun, pekerjaannya yaitu marketing eksekutif dengan gaji 6.500.000 setiap bulannya, lalu statusnya lajang, belum menikah, tinggal di kota besar, dengan visi finansial mencapai financial freedom di usia 45 tahun, yang berarti di usia tersebut Zara tidak ingin mempunyai utang konsumtif dan juga lain-lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan dan visi finansial dari Zara, kami membagi dari jangka waktu, tujuan finansial, dan rencana strategi. Dari jangka waktu sendiri ada 3 kategori. Yang pertama 6 hingga 12 bulan. Tujuannya apa? Dalam 6-12 bulan ini Zara akan membuka usaha freelance sebagai MUA untuk menambah dari pemasukan dia di gaji tersebut. Lalu rencananya Zara akan menyisihkan 5 juta untuk modal awal dengan target 3 klien per bulan di MUA tersebut. Selanjutnya di 2 hingga 5 tahun Zara akan menyiapkan dana pernikahan dengan target 4 tahun dari sekarang, yaitu pada saat dia berumur 28 tahun. Gimana caranya? Rencana strategi Zara yaitu dengan menabung 2 juta per bulan dan tambahan dari penghasilan MUA sebelumnya. Lalu pada 10 tahun yang akan datang, dia akan merencanakan dana pendidikan anak dengan gimana cara Zara untuk bisa menyisihkan untuk dana pendidikan anak di 10 tahun yang akan datang. Yang pastinya dia harus investasi. Investasi jangka panjang bisa dari reksadana saham mulai dari umur dia 30 atau juga bisa investasi melalui logam mulia. Lalu untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang SMART objektifnya. Pertama itu untuk spesifiknya sendiri, ada jangka waktunya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk spesifik jangka pendeknya, Zara akan membangun usaha sampingan sebagai MUA atau makeup artist freelance dengan modal awal 5 juta untuk perlengkapan dan promosi dengan target penghasilan tambahan 1 juta sampai 2 juta per bulan mulai November 2025. Lalu untuk jangka menengahnya sendiri, Zara ingin menyiapkan biaya pernikahan sebesar 100 juta sampai 150 juta dengan menabung rutin 2 juta per bulan mulai Mei 2025 dan menambah pemasukan dari usaha MUA tanpa mengambil hutang konsumtif yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk jangka panjangnya sendiri yaitu mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar 300 juta sampai 500 juta melalui investasi jangka panjang di reksadana saham atau instrumen lain, mulai menyisihkan 500 sampai 100 juta per bulan sejak usia 30 tahun terhitung sejak Januari 2031 hingga target tercapai pada Januari 2049. Selanjutnya ada measurable objektif yang termasuk dari SMART objektifnya. Sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan, Zara itu memiliki 3 jangka waktu dan juga 3 tujuan. Yang pertama di jangka pendek, target measurable-nya yaitu pertama Zara mesti menyisihkan 500.000 per bulan dikali per 10 bulan untuk mendapatkan 5 juta rupiah. Lalu dia harus mendapatkan 2-4 klien per bulannya dalam usaha freelance MUA ini supaya mendapatkan 1.500.000 per bulannya pada bulan kelima. Lalu selanjutnya keuangan ini harus masuk ke dalam catatan keuangan usaha yang akan dibuat Zara di dalam spreadsheet. Lalu di tujuan kedua, Zara harus mempunyai tabungan 2 juta per bulan dikali 48 bulan supaya mendapatkan 96 juta rupiah. Dan kedua, Zara juga harus menambah pemasukan dari job MUA-nya itu sehingga totalnya bisa menjadi 120 juta rupiah pada jangka menengahnya. Lalu terakhir, Zara mereview tabungannya setiap 6 bulan sekali. Dan di jangka panjangnya, untuk planning Zara dan di dalam dana pendidikan anak pertamanya, dia harus melakukan investasi sebesar 1 juta per bulan mulai dari usia 30 tahun. Sehingga targetnya bisa kurang lebih mendapatkan 270 juta rupiah dalam 15 tahun. Jadi ini tuh asumsi mendapatkan return 10%. Dan terakhir dia bisa membuat review portofolio tiap tahunnya. Dan selanjutnya ada achievable. Jadi, agar tujuan keuangan tercapai, penting untuk memastikan target tersebut bersifat achievable atau realistis. Tujuan harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan finansial saat ini.
Misalnya, jika ingin menabung 10 juta setahun, pastikan penghasilan memungkinkan menyisihkan 500 sampai 1 juta per bulan. Jika tidak, sesuaikan nominal atau waktunya buat anggaran keuangan dan gunakan aplikasi untuk memantau progres. Mulailah dengan target kecil agar lebih mudah dijalankan dan tetap termotivasi. Selanjutnya ada beberapa contoh untuk tujuan keuangan yang achievable. Yang pertama itu ada menabung 500.000 per bulan selama 6 bulan untuk dana liburan di akhir tahun. Yang kedua, mengumpulkan dana 3 juta dalam 3 bulan sebagai dana darurat dengan menyisihkan 1 juta per bulan. Yang ketiga, ada membayar lunas cicilan gadget seharga 6 juta dalam 6 bulan dengan mencicil 1 juta per bulan. Dan keempat, ada investasi rutin 250.000 per bulan selama 1 tahun di reksadana untuk menyiapkan dana pendidikan. Dan yang terakhir adalah menyisihkan 2 juta per bulan selama 10 bulan untuk DP motor sebesar 20 juta. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang relevan dari tujuan Zara sendiri. Yang pertama itu dalam jangka pendek, dia ingin membangun usaha freelance, di mana usaha yang dia inginkan itu adalah usaha MUA ini, yaitu sangat relevan dengan skill yang Zara miliki. Dan juga Zara itu memiliki skill marketing di digital era ini, sekaligus mendukung tren GIG ekonomi. Usaha ini memperluas sumber pendapatan tanpa mengganggu pekerjaan utama dan menjadi langkah awal untuk membangun portofolio bisnis masa depan. Yang selanjutnya, jangka menengahnya itu Zara itu merencanakan pernikahan sesuai kemampuan finansial tanpa tekanan sosial, dan juga memilih menghindari utang konsumtif untuk mendukung target financial freedom usia 45 tahun. Selanjutnya, mengoptimalkan pendapatan dari usaha MUA sebagai sumber tambahan dan juga mengikuti pola pasangan muda yang lebih rasional dan realistis gitu. Terus yang terakhir, untuk jangka panjangnya sendiri, Zara ini mulai berinvestasi untuk menjamin masa depan anak. Dan juga strategi ini untuk menghindari beban finansial dan dukungan visi financial freedom. Dan yang terakhir yaitu membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ini ada time bound atau sasaran waktu dari financial goal milik Zara itu sendiri. Di mana untuk jangka pendeknya itu sendiri 6-12 bulan, Zara itu akan persiapan modal awal dia untuk freelancer sebagai MUI itu bisa dimulai pada bulan Mei hingga Oktober 2025 selama 6 bulan untuk mencapai target atau modal awal dia sebagai MUI. Lalu pastinya Zara bisa mulai aktif menerima klien itu setelah bulan Oktober 2025, di mana bulan November 2025. Dan juga target penghasilan tambahan dari freelance Zara sebagai MUI ini mulai dari 1 juta sampai 2 juta dan bisa didapatkan mulai dari bulan ke-7. Lalu yang kedua ini ada jangka menengah, yakni 2-5 tahun, di mana financial goals-nya itu untuk dana pernikahan Zara, di mana Zara bisa mulai menabung di bulan Mei 2025 dengan menyisihkan sebagian dari gaji pokoknya dan juga gaji dari freelance sebagai MUA-nya, dan targetnya itu dapat tercapai di bulan April 2029 dan target tersebut dapat tercapai kurang dari 4 tahun gitu. Lalu untuk yang terakhir ini ada jangka panjangnya. Zara di sini untuk jangka panjangnya itu financial goals-nya itu untuk dana pendidikan anaknya nanti, di mana Zara bisa mulai melakukan investasi itu di bulan Januari 2031 dan usia Zara itu saat itu 30 tahun, dan target dana yang akan siap untuk nanti dana pendidikan anaknya itu dapat terrealisasikan di Januari 2049 saat usia anak itu kurang lebih 6 tahun atau saat anak itu masuk sekolah dasar, di mana Zara pada saat itu berusia 48 tahun. Mungkin segitu yang dapat kami jelaskan terkait financial goal dari Zara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.